Salam damai dan salam kasih saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Dan tema yang kita akan bahas hari ini adalah Tuhan yang menyamar. Firman Tuhan yang menjadi dasar terambil dari Matius 25 ayat 40. Firman Tuhan berbunyi, "Dan raja itu menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mother Teresa menerima hadiah Nobel pada tahun 1979. Dalam pidatonya ia berkata, "Saya bersyukur karena menerima penghargaan ini demi orang-orang yang lapar, orang-orang telanjang, tunawisma, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, mereka yang berpenyakit kusta, mereka yang tidak diinginkan, tidak dikasihi, tidak dipedulikan seluruh masyarakat, orang-orang yang menjadi beban dan dijauhi setiap orang." Keesokan harinya, Mother Teresa berkisah lagi. "Pada suatu malam, kami pergi dan mengangkat 4 orang dari jalanan. Salah satu dari mereka kondisinya sangat parah. Lalu saya memberitahukan kepada suster yang lain, rawatlah yang 3 itu, dan saya akan merawat yang lebih parah. Saya melakukan apa saja yang dapat saya lakukan oleh karena kasih saya kepada orang itu. Saya memberikannya di tempat tidur, dan ia tersenyum manis kepadaku. Ia memegang tangan saya pada saat itu, sebelum mengucapkan sepatah kata, 'Terima kasih.' Lalu ia memejamkan mata dan pergi untuk selamanya. Tetapi ia meninggal dengan senyum di wajahnya." Mother Teresa juga berkisah tentang seorang laki-laki yang diangkatnya dari selokan dengan badan separuh telah dimakan belatung. Ia membawanya ke rumah. Lalu laki-laki itu berkata, "Saya telah hidup selama ini seperti binatang di jalanan. Tetapi saya akan mati seperti malaikat, dikasihi dan dipedulikan." Mother Teresa berkata, "Sungguh luar biasa saya melihat kebesaran jiwa laki-laki itu yang dapat berbicara dan mati seperti itu. Ia tidak mempersalahkan orang lain ataupun mempersalahkan orang lain dan lingkungannya ataupun membanding-bandingkan." Saudara, dalam banyak kesempatan kadang-kadang kita menghindari mereka-mereka yang demikian. Padahal itulah yang paling Allah peduli. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk peduli kepada setiap orang, khususnya mereka yang terpinggirkan seperti mereka yang lapar, haus, telanjang dan dipenjara, atau orang-orang asing, dan mereka yang paling hina. Yesus mengajarkannya bahwa hal tersebut sebagai syarat yang paling dikenan Allah jika penghakiman terakhir tiba. Yesus dalam pengajarannya berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Karena itu saudara, sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya, marilah kita melakukan hal ini. Berbicaralah dengan lemah lembut kepada semua orang, khususnya mereka yang tersisihkan itu. Tunjukkanlah kebaikan di wajah kita. Senyum dan berilah salam yang hangat. Berikan sukacita. Pancarkanlah kasih dan hidup kita sebagai bukti bahwa Kristus ada dalam diri kita. Tunjukkanlah kasih dan kepedulian kita, karena Yesus ada dalam diri orang-orang yang tersisih itu.
pada setiap orang yang kita jumpai. Tuhan ada dalam mereka. Tapi dalam waktu yang sama, Ia juga ada dalam kasih dan kepedulian yang kita berikan maupun yang kita terima. Allah memanggil kita untuk mengasihi orang lain dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Sebab dalam diri orang-orang yang sekarat, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang sakit jiwa, tidak diinginkan dan yang tidak dikasihi, dan lain-lain. Mereka semua itu adalah wujud-wujud penyamaran Yesus. Karena itu saudara, mari kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Khususnya saat ini, sebagai dampak dari COVID-19. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kekurangan makan, atau apa saja yang mereka sedang butuhkan. Mari kita memperhatikan mereka, sebab bisa jadi Allah sedang menyamar dalam diri mereka. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk memberi yang terbaik bagi dunia ini dan sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami mengakui bahwa kadangkala dalam hidup ini kami belum memperhatikan seperti yang Tuhan perhatikan dan inginkan. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami dapat melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Secara khusus kami berdoa bagi dunia ini yang sedang mengalami masa-masa sulit oleh karena pandemi COVID-19. Tolong kami untuk bisa menghadapinya. Berkatilah saudara-saudara kami atau siapapun yang sedang berbaring oleh karena terinfeksi virus ini. Begitupun dengan semua tenaga medis yang sedang bekerja keras untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang sekarat. Dan kami semua, tolong kami supaya kami dapat mengambil peran. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang mengasihi kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sampai jumpa lagi di dalam renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita.